Oke, mungkin kita mulai aja ya kelas tutorialnya. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya selama kelas tutorial berlangsung. Jadi nyalain dulu kameranya. Karena kelas kita online ya, jadi apa? Kita kan nggak bisa di satu ruangan gitu secara langsung. Jadi di sini biar saya cek kalian yang masih mengikuti kelasnya di sana atau enggak dengan yang menyalakan kameranya gitu. Coba dinyalain dulu kameranya. Kemudian diingatkan ya teman-temannya untuk segera join di Zoom meeting-nya, dicek nih teman dekatnya sudah masuk Zoom meeting apa belum. Kalau belum, coba di PC ya teman-teman, untuk segera join biar nggak ketinggalan kelas tutorial hari ini. Ya, di sini saya share screen dulu. PPT-nya sudah terlihat belum? Atau sedang masih loading? Terlihat. Belum ya? Ya, baik, sudah terlihat ya sekarang PPT-nya di layar teman-teman semua. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, suara saya di tempat kalian kira-kira putus-putus nggak?
Oke, baik, kita mulai lagi ya. Sepertinya sudah mulai stabil nih jaringan wifi-nya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman TPB 1 di sini di kelas tutorial Fisika Dasar 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya untuk materi tutorial fisikanya atau tutorial Fisika Dasar 2-nya gitu. Nah, pada pertemuan kelima ini materi yang akan kita bahas itu tentang magnetostatika, medan magnet gitu ya. Jadi fokus dulu untuk kita mengikuti kelas tutorial hari ini. Jadi dipastikan lingkungan belajarnya itu kondusif, kemudian disiapkan alat tulisnya ya, catatannya gitu untuk mencatat materi hari ini, materi tutorial kita hari ini gitu. Kemudian seperti biasa kita akan membahas atau belajar bareng-bareng ya dari soal tutorial gitu. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung disampaikan aja gitu ya. Oke, itu dulu. Nah, di sini sebelum ke soalnya, saya mau review sedikit nih tentang medan magnet dan induksi magnet gitu. Kalau dengar kalau dengar kalimat medan magnet gitu ya, pasti udah nggak asing lagi gitu, sudah familiar. Nah, sebenarnya apa sih medan magnet itu? Jadi medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya induksi magnet. Apa induksi magnet itu? Induksi magnet adalah besar medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik gitu ya. Nah, menurut percobaan Oersted, medan magnet itu timbul di sekitar penghantar berarus listrik gitu ya. Nah, kemudian menurut hukum Biot-Savart, induksi magnet pada suatu titik pada penghantar adalah resultan dari medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak gitu ya. Oke, kemudian menurut Laplace, induksi magnet ini dipengaruhi oleh 3 gitu ya. Yang pertama, induksi magnet itu berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar. Kemudian yang kedua, induksi magnet berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Dan yang ketiga, induksi magnet itu arah induksi magnetnya tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Oke. Nah, ini keywordnya ya, bahwa arah induksi magnet itu tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Nah, kemudian di sini medan magnet itu kan besaran vektor ya, jadi selain punya nilai juga punya arah gitu. Nah, arahnya itu ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Nah, ini ya gambarnya, gambar kaidah tangan kanan. Ibu jari ini arah arusnya, kemudian 4 jari yang lain itu adalah arah medan magnetnya gitu. Nah, ini kawat penghantarnya gitu ya. Ya, kemudian di sini kita akan menghitung namanya induksi magnetik pada berbagai keadaan gitu. Nah, untuk yang pertama pada penghantar lurus yang tak berhingga ya. Contoh ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana menghitung induksi magnet kalau dia pada penghantar lurus yang tak berhingga? Ini ya persamaannya, B atau induksi magnet. Suara tidak terdengar. Tidak terdengar. Kalau sekarang gimana? Halo, apakah suara saya sudah bisa didengar belum? Terdengar. Udah, Kak. Oh, udah ya. Tadi pas saya jelasin medan magnet dan induksi magnet, ada suaranya atau enggak? Ada, Kak, ada. Ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan gitu. Nah, gimana dari keadaan-keadaan tersebut gitu. Jadi yang pertama itu pada keadaan kalau penghantar lurus tak berhingga. Jadi induksi magnet pada penghantar lurus tak berhingga, seperti ini ya, gambar ilustrasinya. Nah, ini penghantarnya lurus yang tak berhingga, kemudian ini ada titik X di sini, kemudian ada A di sini ya. A di sini adalah jarak titik X ke penghantarnya gitu. Oke, untuk menghitung induksi magnet,
pada penghantar lurus tak berhingga, ini ya persamaannya, sama dengan mu0 atau permeabilitas ruang hampa, ini nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, kemudian dikali I kuat arus listrik, kemudian dibagi 2pi dikali A. A di sini tadi ya yang sudah saya jelaskan, jarak titik X ini ke penghantarnya, gitu. Kemudian yang kedua itu pada keadaan kalau penghantarnya lurus berhingga, gitu ya. Lurus berhingga, berarti di sini penghantarnya panjangnya diketahui gitu karena dia berhingga. Nah, ini contoh ilustrasinya ya, seperti ini. Nah, bagaimana untuk menghitung induksi magnet pada penghantar lurus berhingga? Yaitu sama dengan mu0 dikali I arus ya dibagi 4pi dikali A. Oke, sama ya, A itu adalah jarak titik X ini ke penghantarnya. Gitu. Kemudian dikali cos θ1, ini θ1, kemudian ditambah cos θ2. Atau bisa juga menggunakan ini. Jadi induksi magnet pada penghantar lurus berhingga sama dengan mu0, yang 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter, dikali I arusnya dibagi 4pi A. Gitu. Kemudian dikali 2L. Dibagi A akar dari A kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, L di sini apa? Panjang penghantarnya gitu karena dia kan penghantarnya ini berhingga gitu. Jadi diketahui ini pasti panjang dari penghantar tersebut gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau misalnya pada penghantar yang melingkar gitu ya, keadaan yang ketiga pada penghantar melingkar. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung induksi magnetnya di pusat lingkaran gitu ya. Ini ilustrasinya kalau penghantar melingkar, kemudian pusat lingkarannya di titik O ini gitu. Nah, untuk mencari induksi magnet pada pusat lingkaran atau di titik O ini, yaitu N atau jumlah lilitan dikali mu0 dikali arusnya dibagi 2R. Nah, R di sini apa? R di sini adalah jari-jari penghantarnya gitu karena penghantarnya itu kan berbentuk lingkaran, dia punya jari-jari ya. Kita simbolkan sebagai R besar di sini yang ini. Ya, sambil diperhatikan ya pointernya. Nah, kemudian jumlah lilitan itu akan berpengaruh kalau dia penghantarnya tuh bentuknya bukan lingkaran penuh. Nah, gimana menghitungnya? Jadi jumlah lilitan ketika penghantarnya bukan lingkaran penuh, itu yaitu sama dengan θ-nya dibagi 360 derajat gitu. Oke, kemudian itu tadi menghitung induksi magnet di pusat lingkaran. Nah, selanjutnya induksi magnet di sumbu pusat lingkaran atau di titik X ini ya, di titik X ini. Nah, gimana caranya? Jadi induksi magnet pada titik X itu sama dengan induksi magnet di pusat lingkaran atau di titik O itu sama dengan BO dikali sin pangkat 3 θ gitu. Nah, kita perlu tahu nih sin θ-nya tuh gimana nyarinya gitu ya. Jadi sin θ kalau θ-nya ada di sini, nah sin itu kan depan per miring. Berarti θ-nya depannya itu adalah R, miringnya adalah S ya. Berarti sin θ itu sama dengan panjangnya R dibagi panjangnya S gitu. Nah, itu R itu tadi sudah saya jelaskan ya, jari-jari penghantar. S ini jarak titik X ke keliling penghantar yang ini ya. Jadi sudah jelas nih gambar ilustrasinya, kemudian ini sudah diberi keterangannya gitu ya, masing-masing besarannya. Oke, kemudian keempat ini pada solenoida. Nah, ini pasti udah familiar lah ya, sering muncul gitu di kasus ini. Apa sih sebenarnya solenoida itu? Jadi solenoida adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini ilustrasi atau gambar dari solenoida gitu ya. Ini ada utara dan ini ada selatan gitu. Yang diberi medan magnet gitu. Nah, di sini kalau kita mau cari induksi magnet pada pusat solenoida itu sama dengan mu0 dikali arusnya atau I ya dikali N atau jumlah lilitan kemudian dibagi L panjang lilitannya gitu. Nah, kalau menghitung induksi magnet pada ujung-ujung solenoida di mana gitu ya. Jadi untuk menghitung induksi magnet pada ujung-ujung solenoida itu sama dengan mu0 dikali I arusnya, kemudian dikali N jumlah lilitan dibagi 2L. L di sini adalah panjang lilitannya.
Nah, ini. Kemudian pada keadaan yang kelima, yaitu pada toroida gitu. Nah, toroida itu apa sih? Toroida itu solenoida yang dibentuk melingkar gitu ya. Jadi dia juga sama kayak solenoida, punya jumlah lilitan yang sangat banyak gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana untuk menghitung induksi magnet pada toroida gitu ya. Pada sumbu pusat toroida yaitu induksi magnet sama dengan mu0 dikali arus, kemudian dikali jumlah lilitannya dibagi 2pi dikali R. R di sini adalah jari-jari toroidanya nih. Nah, ini gambar dari toroida ya. Di sini ada R adalah jari-jari si toroidanya gitu. Oke, mungkin itu review sedikit tentang medan magnet ya dan induksi magnet, kemudian bagaimana menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan gitu. Nah, selanjutnya kita akan review sedikit tentang gaya Lorentz di sini gitu. Nah, gaya Lorentz saya juga pasti udah familiar lah ya dengan istilah gaya Lorentz gitu. Ini juga udah disampaikan di SMA, kemudian sudah kita pelajari di kelas besar juga gitu. Oke. Apa sih sebenarnya gaya Lorentz itu? Jadi gaya Lorentz itu gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ini ya, definisi dari gaya Lorentz gitu. Nah, gaya Lorentz juga sama, itu besaran vektor dan arahnya itu ditentukan oleh kaidah tangan kiri Fleming. Ya, yaitu tegak lurus arus listrik dan medan magnet. Ini ya, ilustrasi dari kaidah tangan kiri Fleming untuk gaya Lorentz gitu. Oke. Kemudian di sini juga sama ya, kita akan menghitung gaya Lorentz pada berbagai keadaan gitu. Nah, untuk keadaan yang pertama, pada penghantar berarus di medan magnet. Bagaimana untuk menghitung gaya magnet pada penghantar yang berarus di medan magnet? Yaitu ini ya, gaya magnet sama dengan medan magnet atau B dikali arusnya, dikali L, panjang dari penghantarnya, kemudian dikali sin theta gitu ya. Theta di sini adalah sudut antara arus listrik dan medan magnet gitu. Oke, kemudian keadaan yang kedua itu pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, jadi untuk menghitung gaya nih pada muatan yang bergerak dalam medan magnet itu sama dengan besarnya medan magnet dikali besar muatannya dikali kecepatan muatan tersebut bergerak, kemudian dikali sin theta gitu. Nah, di sini jika gerakan muatan itu membentuk lintasan melingkar, maka jari-jari lintasan bisa kita hitung ya menggunakan persamaan ini. Jadi jari-jari sama dengan massa dikali kecepatan dibagi muatannya dikali medan magnetnya gitu. Ini untuk menghitung jari-jari lintasannya. Ketika muatan itu bergerak membentuk lintasan melingkar gitu. Atau bisa juga menggunakan persamaan ini. Jari-jari sama dengan 1 dibagi medan magnetnya dikali akar dari 2 dikali massa muatan tersebut, kemudian dikali V. V di sini V besar ya, potensial listrik dibagi muatannya gitu. Jadi kelihatan ya bedanya untuk jari-jari yang persamaan 1 dan persamaan yang kedua gitu. Oke, kemudian yang ketiga pada keadaan kalau 2 penghantar berarus itu sejajar. Di sini ada 2 penghantar dan letaknya itu sejajar. Nah, gimana untuk menghitung gaya magnetnya? Jadi di sini gaya magnet sama dengan mu0 dikali I1 ya, arus pada penghantar yang 1, kemudian dikali arus pada penghantar yang kedua atau I2, kemudian dikali L, panjang penghantar, dibagi 2pi D. Nah, D di sini adalah jarak penghantarnya gitu. Jadi kan di sini ada 2 penghantar. Nah, 2 penghantar ini dipisahkan jaraknya sejauh D gitu. Oke. Gaya Lorentz itu menyebabkan penghantar saling menarik atau menolak gitu ya. Nah, dua penghantar itu dapat saling menarik jika arus yang dihasilkan itu searah dan saling menolak jika arus yang dihasilkan itu berlawanan gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih istilah yang namanya momen couple atau torki atau torka ya. Gitu. Apa sih momen couple itu? Momen couple itu adalah momen gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada 2 simpul kumparan gitu. Nah, ini gambar ilustrasinya ya.
Kemudian kita juga bisa loh menghitung momen couple, yaitu menggunakan persamaan ini. Jadi tau ya disimbolkan sebagai tau sama dengan jumlah lilitan dikali medan magnet atau B dikali arusnya dikali luasnya. Di sini luas penampang kumparan, kemudian dikali sin theta gitu. Nah, ini review sedikit ya tentang gaya Lorentz gitu, dan juga gaya Lorentz pada berbagai keadaan. Semoga bisa merecall lagi ya, ingatannya tentang gaya Lorentz, induksi magnet, medan magnet dan induksi magnet, dan juga menghitung induksi magnet pada berbagai keadaan. Yang nantinya yang tadi sudah kita bahas review sedikit tadi akan kita aplikasikan pada soal tutorial hari ini gitu. Oke, mungkin ini dulu, kita coba lanjut ya ke pembahasan tutorial hari ini. Kita coba mulai dari soal nomor 1. Oke, di sini soal nomor 1 itu capaiannya mampu memahami konsep medan magnet. Nah, di sini ada 4 pernyataan yang akan kita analisa apakah 4 pernyataan ini benar atau salah gitu. Jadi kita coba lihat pernyataan yang pertama. Medan magnet terkuat berada di bagian kutub magnet. Kira-kira benar atau salah nih? Untuk pernyataan yang pertama. Benar, Kak. Benar? Oke, benar. Yang lain gimana? Ada pendapat atau punya pendapat lain? Benar, Kak. Ya, benar. Oke, kita tampung dulu ya. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub selatan dan di kutub utara. Keluarnya dari kutub selatan dulu, baru ke kutub utara. Kalau nomor 2 benar atau salah? Atau belum tahu? Nggak tahu, Pak. Belum tahu. Kalau yang lain gimana? Yang lain? Belum tahu. Oke, kita tampung dulu. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Makin jauh dari kutub, maka makin besar kerapatan garis gaya magnet. Nah, ini benar atau salah? Semakin jauh dari kutub, semakin besar kerapatan garis gaya magnet. Kayaknya salah deh, Kak. Salah. Oke, kalau yang lain gimana? Ada yang sependapat nggak? Atau punya pendapat lain? Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi. Kita lihat pernyataan yang keempat. Besar medan magnet itu sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Kalau yang ini, pernyataan yang keempat benar atau salah? Yang mana yang lain Benar, ini? Kak. Benar. Yang lain ada nggak? Ini yang jawab cuma 1 orang nih. 1 orang mewakili berapa ini? 68 orang masa. Coba dinyalain dulu ya kameranya. Ini masih ikut kelasnya atau enggak ini? Atau masih di jalan jangan-jangan? Masih ikut kelas. Oke, coba dinyalain dulu kameranya. Biar saya lihat, biar serius gitu loh. Belajarnya ya kan, kalau kameranya dinyalain. Oke. Coba dinyalain dulu kameranya.